kapan lagi jatuhnya? Ini banyak investor atau mungkin akun-akun saham gitu ya, Ya. konten kreator saham yang hari ini kembali menjerit-jerit karena IHSG kembali terjun bebas. Tadi pagi itu bahkan sempat sampai ke level 5.967. Lowest pointnya hari Padahal ini ya, ketika all time kemarin low-nya. sempat ada trading halt, dibekukan sementara perdagangannya, itu juga udah bikin orang kayak, apakah aku harus memindahkan aset-asetku untuk sementara ini? Memang ada beberapa pendapat juga soal bagaimana harus menyikapi si IHSG ini gitu. Ada yang mungkin merasa kayak justru ini adalah saatnya gue pakai strategi dollar cost averaging, alias kalau dia lagi diskon seperti ini harganya, justru disitulah gue memupuk harga-harga minim yang bisa dijadikan peluang cuan lebih besar di masa depan gitu. Sementara ada juga yang berpendapat ini tuh bukan saat yang tepat untuk tetap berada di pasar modal gitu, karena bisa jadi dia akan turun lebih dalam lagi nanti gitu. Ya sebenarnya juga we'll never know gitu ya, kondisi pasar akan seturun drastisnya akan sedalam apa gitu ya. Karena memang juga kalau di review lagi dari yang kemarin-kemarin kita sempat discuss sama Mbak Sandra juga gitu ya, dimana sebenarnya kebutuhan dari pasar salah satunya adalah kita butuh berita baik nih gitu ya, kita butuh berita segar non positif juga yang mungkin bisa mendongkrak naik atau setidaknya menjadi titik terakhir turunnya nih dari si poin IHSG ini gitu, tapi belum kunjung datang juga gitu ya. Makanya sebenarnya nggak tahu apakah mungkin juga di sini ada yang berpikiran untuk berpindah instrumen investasinya gitu ya, atau mungkin kayak ya pasrah aja dengan keadaan. Karena kalau mau jual pun kayaknya juga udah kepala ngerugi juga gitu kayaknya ya. Ya. Kalau Gitu. orang-orang kan ada yang berpikir justru ini adalah kesempatan saya untuk bisa ambil keuntungan, nyerok istilahnya. Karena di masa depan pasti IHSG akan kembali bounce back anyway gitu. It's Cuma the kan ada lowest orang-orang, for 3 years loh. ya even. ya. Nah bener, nggak kerasa ya ternyata ketika zaman pandemi di 2020 tuh udah 5 tahun yang lalu. Iya, Jadi jadi when you say it's the lowest for 3 years, oh iya juga bener. iya, Ternyata udah iya. 3 tahun lalu tuh 2022. Dan somehow ini nggak tahu sih, nggak cuman hanya bisa digunakan di istilah sekarang aja, tapi juga di semua bidang kayaknya. When I hear the new normal, kayaknya udah nggak new juga. Kayak udah lama gitu si new normal ini tuh nggak new lagi gitu. So it's a new normal. It's a new normal. Iya. Iya, it's the lowest of Apalagi yang jadi sentimen kan bisa orang mikirnya adalah pada hari ini ada pengumuman soal Danantara gitu. Kenapa nggak justru jadi sentimen positif, orang malah membawa kabur duitnya lebih banyak dari pasar modal dalam negeri. Ada apa gitu. Walaupun kalau kata Pak Rosan sih, setelah diumumkan struktur kepengurusan Danantara tadi pagi itu sempat naik kok katanya gitu. Ya memang sempat naik akhirnya, tapi ya tidak cukup kencang ya membawa kenaikan, karena pada akhirnya IHSG hari ini ditutupnya koreksi sampai 96,96 poin alias 1,55% ke level 6.161. wow. Apakah sudah cukup lelah para emiten bursa untuk membeli sahamnya kembali dengan skema buyback? Apakah duitnya sudah cukup kandas untuk menyelamatkan harga saham para emiten di bursa modal ini? Bursa pasar modal ini kita masih akan cari tahu lagi seperti apa sebenarnya kondisi market hari ini gitu ya. Kenapa sentimennya? Anyway, hari ini belum ada expert yang bisa datang ke kita karena satu dan lain hal, tapi kita akan lihat beberapa pemberitaan hari ini sepanjang hari ini tentang bursa saham yang bergejolak gitu. Betul, alias sentimen-sentimen apa sih sebetulnya yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu ya. Jadi sebenarnya
per hari ini gitu Mhm. ya, menunjukkan ketidakpastian lagi yang cukup signifikan ya, dan tentunya juga, salah satunya adalah, mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar US yang melemah lagi gitu ya. Diperkirakan bergerak fluktuatif namun ditutup pada rentang 16.490 sampai 16.550 rupiah per 1 USD-nya gitu. Jadi Mmm. kayaknya, ya mungkin membuat ya udah pasti menahan lagi lah ya gitu. Bahkan sebenarnya juga aku sempat dengar saran-sarannya itu, justru sekarang kalau ada kesempatannya untuk menabung dolar katanya, Itu dolar gitu. lagi mahal, Kak. Nah itu dia, tapi akan mahal terus guys. Harusnya nabungnya dari kemarin sebelum rupiahnya Hmm. melemah gitu, pas dolarnya lemah kita tabung, Mhm. kita tuai ketika dolarnya itu Me menguat. lagi di puncak-puncaknya Nah, di gitu ya. puncak asmara. Oh aku kira Gemilang Cahaya. Bukan. Ini kita masih ada sentimen yang mau kita saksikan? Boleh 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 boleh, Boleh. coba kita ceki dulu ya, Apa ada aja sentimen sentimen hari juga ini hari ya? ini. Silakan. Yang mana sih? Alright, itu tadi dia sentimen hari ini, baik global maupun juga di saham domestik. Ya, Ya. kalau lihat dari beberapa komentar Mhm. para expert atau ekonom Mhm. tentang situasi ISG hari ini, Ya. eh, dikutip dari Antara News Kantor Berita Indonesia, kita katanya adalah respons dari para investor yang masih belum dapat ketidakpastian dari pemerintah Indonesia. Jadi katanya pemerintah harus bisa memberikan rasa percaya kepada investor asing terkait dengan pengelolaan ekonomi dan juga politik. Kata Pak Zulfian Syafrian, ekonom dari Indef, Mhm. kepercayaan investor ini adalah syarat utama untuk mengembalikan aliran modal masuk asing atau capital inflow. Katanya saat ini para pemilik modal masih menunggu langkah konkretnya dari pemerintah untuk membuktikan pengelolaan keuangan dan juga politik yang baik gitu. Karena mungkin ada hubungannya juga dengan beberapa teror dalam beberapa waktu terakhir ya yang bikin Betul. Indonesia kemana nih mau Semakin jalannya gitu. betul. Ini sebetulnya sejalan juga dengan yang disampaikan sama Pak Sandiaga Uno, juga Mhm, berpendapat yang sama mhm. sebetulnya. Jadi sebetulnya adalah, mostly diakibatkan dari ketidakpercayaan pasar yang sebetulnya tidak
ditopang oleh fundamental gitu. Jadi pasar meyakini bahwa kebijakan-kebijakan dari pemerintahan era sebelumnya gitu ya, belum ba belum belum, pemerintah yang sekarang tuh belum bisa memastikan bahwa, program-program yang kemarin akan sustain gitu ya, atau akan keberlanjutan dari, era yang sebelumnya ke era yang sekarang gitu. Ini kan ada beberapa perubahan kebijakan yang, baik, ya yang sebetulnya sangat baik tapi tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada pasar, akhirnya belum Mhm. memberikan rasa percaya dari pasar gitu. Tuh, Ya jadi, emang kalau udah nggak percaya tuh pengennya bawanya kabur ya. mantap kabur Kalau kita nggak percaya sama sesuatu nih kan kita pasti akan indikasinya cenderung memang kabur kan. iya setuju setuju Apalagi setuju. bicara soal uang. Ini Mhm, kan sesuatu yang aset gitu ya, yang memang mhm, harus ditempatkan di tempat yang paling baik gitu. Nah mhm makanya mhm, ini juga jadi indikasi. Ini harusnya sih pemerintah gue bilang eh, memberikan respons yang lebih serius gitu terhadap market. Karena mhm, memang em, berkaca dari beberapa statement dari pemerintah atau otoritas terkait soal bagaimana keadaan bursa atau pasar modal Indonesia hari ini, rasanya tidak ada keseriusan yang cukup gitu mhm untuk mhm, meyakinkan para investor. Baik itu dari presiden atau mungkin dari instansi lainnya mhm. gitu ya. Kemarin soal IHSG Ditanggapinya, buk juga dengan bercanda. iya betul, enggak memberikan, ketenangan walaupun sebenarnya juga bukan bukan kewajiban juga ya untuk memberikan kayak, eee eee, rasa tenang atau rasa aman gitu sama pasar gitu atau mungkin sama masyarakat. Tapi setidaknya juga meresponnya juga bisa dengan, there's something that pemerintah would do about it gitu loh. Iya iya Nggak iya. ada nggak ada reassurance juga gitu, Benar. begitu. Padahal kalau gini, mungkin orang-orang mikir ya kalau masyarakat awam Mhm, berpikir kayak sama dengan Pak Prabowo gitu bahwa, yang penting pangan aman. Kalau Pak Prabowo kan mmm, meresponsnya dengan gitu, kayak yang mungkin stres adalah orang-orang yang memang menaruh duitnya di sana mhm. alias, para pengusaha mungkin atau, orang-orang yang punya duit banyak gitu, bukan masyarakat. Masyarakat mah yang penting pangan aman kata Mhm Pak Prabowo mhm kan seperti itu kemarin ketika merespons IHSG yang jatuh cukup dalam. Tapi IHSG yang juga jatuh cukup dalam justru juga sangat ada hubungannya dengan masyarakat nanti ketika, merasakan dampaknya. Seperti misalnya gini, IHSG-nya jatuh nih mhm emitennya, mhm ketika emiten harga sahamnya jatuh, mhm. otomatis, Perusahaan itu ada orang-orang yang mhm menaruh uang di situ mhm juga punya, eee Eee, kekurangan likuiditas pada akhirnya mhm gitu. mhm Entar gue mhm lihat di sini dari satu, ekonom yang juga menyatakan mhm pendapat mhm soal bagaimana pemerintah merespons ISG cukup, eee, cukup apa ya, cukup tidak serius gitu soal mhm itu. mhm mhm. Pun juga dengan di dalam kesempatan yang lain disampaikan, responsnya justru, tidak meng-encourage masyarakat, terutama masyarakat awam atau mungkin juga masyarakat, secara umum juga untuk berinvestasi gitu. Karena Mhm, sempat dianggap bahwa ya investasi tuh hanya mainan orang-orang dalam kelas tertentu gitu ya dalam iya, tanda kutip atau mungkin juga tidak cocok lah dilakukan oleh masyarakat gitu. Sehingga juga memang, ya sedikit atau banyak memberikan pengaruh juga sama masyarakat yang, "Oh, well, the president said so, maybe this is not for me," gitu. iya 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 iya, betul, itu Mhm, juga salah satu concern-nya soal investasi dan juga kayak gini, ISG kan iya ISG yang hari ini turun itu berarti banyak modal yang keluar dari dalam negeri yes. dan juga pada akhirnya orang-orang juga, mengalihkan dananya ke, luar negeri gitu Mhm, dan juga berdampak ke rupiah notabene iya, yang juga akhirnya ikut melemah. Rupiah yang melemah akhirnya membuat, eee, sejumlah harga komoditas juga ikut terpengaruh. Misalnya mhm, dari harga barang-barang impor misalnya. Kita tahu sekarang betul, masih banyak kita yang mengandalkan, barang barang-barang impor gitu, baik impor, untuk pangan betul. atau mungkin yang non pangan. Sehingga Mhm, ketika harga impornya jadi lebih mahal karena mhm, dolarnya lebih mahal, mhm, itu membuat nanti pada akhirnya harga-harga dalam negeri juga ikutan mahal ketika bahan betul, bakunya udah mahal. Dan setuju akhirnya setuju, berdampak juga akhirnya ke masyarakat gitu. Jadi betul tidak daya sesederhana ini cuma mainan para orang-orang
tertentu gitu. Setuju 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 setuju, daya belinya juga jadi rendah juga gitu ya. Dan kita yakin ini semua udah dipahami sih sama, orang-orang, terhormat yang ada di atas sana yang mengurusi, berbagai macam instansi dan otoritas terkait gitu. Tapi mungkin bisa diberikan apa, sense of crisis-nya juga lebih Mhm. baik gitu ya, komunikasi ke publiknya juga jadi lebih baik sehingga orang atau investornya juga ikut ada rasa sentimen positif yang terpercik gitu. Mhm.